Baik, selamat pagi Bu. Ya, pagi Pak. Iya. Alhamdulillah ya Bu, kita bisa bertemu di tempat ini. Iya. Saya mendengar Ibu akan melaksanakan proses coaching, betul ya Bu? Iya Pak, hari ini ada jadwal coaching saya Pak. Iya. Nah, alhamdulillah saya juga dapat diberi kesempatan untuk menjadi observer mengenai pelaksanaan coaching yang akan Ibu kerjakan pada hari ini. Nah, namun sebelum pada pelaksanaan coaching tersebut ada beberapa hal yang perlu kita kaji bersama ya Bu, mengenai praobservasi. Untuk pertanyaan pertama, kiranya Ibu ingin saya membantu mengembangkan dalam kompetensi yang mana Bu dalam proses coaching kali ini? Ya, baik Pak, kompetensi yang ingin saya kembangkan pada observasi kali ini sebaiknya itu ketiga-tiganya ya Pak ya. Ya. Yang pertama kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, yang ketiga dengan pertanyaan berbobot. Mungkin itu kompetensi yang akan dikembangkan pada sesi coaching nanti. Ya. Nah, kira-kira menurut Ibu bagian mana yang nantinya Ibu inginkan saya amati lebih lanjut atau lebih saya perdalam lagi untuk yang ini? Mungkin Pak yang saya mau Bapak lebih dalam mengamati saya nanti itu di sesi memberikan pertanyaan yang berbobot gitu Pak, di poin itu. Baik. Lalu kemudian Bu, bagaimana penilaian Ibu sendiri terhadap apa yang akan dikembangkan ini Bu? Ya. Nah, menurut penilaian saya Pak, kompetensi memberikan pertanyaan berbobot itulah sangatlah perlu dilakukan secara maksimal. Karena dengan memberikan pertanyaan yang berbobot itu bermanfaat dalam menggali identifikasi permasalahan coach serta memberi arahan yang lebih baik dalam mencari solusi permasalahan dari si coach tersebut. Iya. Lalu kemudian Bu, ini mengenai harapan tentang observasi kita kali ini ya Bu. Ya. Apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan sekarang Bu? Ya, harapan saya di sesi coaching di sini yaitu sebagai coach saya dapat mengukur kompetensi saya dalam melakukan coaching, lalu bisa menerapkan prinsip coaching serta melaksanakan coaching sesuai dengan alur cerita tadi. Selanjutnya harapan lainnya saya dapat memberikan arahan kepada coach saya dalam menentukan solusi atas permasalahan yang diangkat selama proses coaching nanti. Jadi si coach bisa menemukan solusi permasalahannya dan bagaimana untuk menyelesaikannya. Gitu. Baik. Mudah-mudahan harapan Ibu yang barusan disampaikan bisa terlaksana dengan baik. Ya. Selanjutnya silakan Ibu melaksanakan coaching dan izinkan saya untuk mengobservasi coaching yang dilaksanakan tersebut. Ya. Baik Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah Pak, sehat. Sehat Bu. Baik, terima kasih Bu waktunya sudah meluangkan waktu. Apakah Ibu ada waktu? Saya ada sesuatu yang ingin disampaikan. Iya, tumben. Kira-kira ada permasalahan apa Pak? Oh iya Bu. Jadi begini ya, saya minta ngobrol sama Ibu karena memang saat ini saya sedang mengalami sedikit kendala permasalahan kaitan pembelajaran yang saya laksanakan, yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Ya, karena pada saat ini kan kita di CGP ini baru-baru ini mendengar kata pembelajaran diferensiasi dan saya mencoba melakukan proses pembelajaran itu, tetapi ketika saya melaksanakan hasilnya Bu belum maksimal, belum baik, seperti itu permasalahannya. Oh, itu permasalahannya. Nah, dengan kita ngobrol bersama ini harapannya apa? Nah, justru harapannya Bu, saya ngobrol dengan Bapak ini, dengan Ibu ini karena saya menginginkan Ibu itu memberikan pencerahan walaupun solusi ataupun apa gambaran kepada saya, sehingga ketika saya melakukan proses pembelajaran menggunakan proses pembelajaran berdiferensiasi itu, yang pertama tentunya harapannya anaknya antusias, berjalan dengan baik, dan di akhir juga berharap tentunya ada hasil yang baik juga, berdampak baik terhadap anak dari hasil proses pembelajaran berdiferensiasi tersebut. Jadi saya mengharapkanlah dari Ibu pencerahan atau solusi atau apalah, yang penting akhirnya saya bisa melaksanakan itu, seperti
Bapak menginginkan, mengharapkan dengan pembelajaran berdiferensiasi bisa meningkatkan baik itu hasil ataupun motivasi belajar daripada anak. Oh iya, Gitu. seperti itu Bu. Iya. Nah, baik Pak. Lalu dari pengamatan Bapak tadi, kenapa gitu pembelajaran berdiferensiasi itu tidak bisa 100% langsung berhasil? Iya Bu. Jadi begini Bu, sebenarnya secara pengamatan pribadi, secara pengamatan individu saya itu sebenarnya merasa bahwa pembelajaran itu sebenarnya sudah merasa berjalan dengan baik. Mulai dari perencanaannya, kemudian dari proses, kemudian dari akhirnya juga perasaan saya itu sudah berjalan dengan baik. Tapi mungkin yang pertama karena ya kalau menilai diri sendiri itu kan sulit ya Bu. Tentunya mungkin ada beberapa poin dan alur diferensiasi juga yang belum saya laksanakan dengan baik. Itu mungkin ya. Karena terus terang karena saya tidak bisa mengamati, sulit kan mengamati. Kita hanya merasa bahwa sudah berjalan dengan baik. Belum tentu kan kalau ada yang mengamati bisa saja ada beberapa poin yang belum saya laksanakan. Yang kedua, mungkin juga karena anaknya itu baru mengikuti alur pembelajaran berdiferensiasi sehingga mereka merasa belum nyaman dengan proses pembelajaran seperti itu. Mungkin seperti itu Bu pengamatan saya. Oke. Sekarang kira-kira kondisi ideal yang Bapak harapkan itu bagaimana? Ya idealnya Bu tentunya yang pertama proses pembelajaran berdiferensiasi berjalan baik, mulai dari diferensiasi kontennya, diferensiasi proses, kemudian diferensiasi produk juga harapannya itu berjalan dengan baik. Ya kemudian harapan yang kedua anak juga bisa mengikuti pembelajaran yang saya laksanakan itu dengan antusias, fokus, memperhatikan sehingga berakhir atau berdampak pada hasil anak di akhir pembelajaran itu dengan mendapatkan hasil yang baik. Seperti itu Bu idealnya. Baik. Jadi satu lagi, apakah nih strategi pembelajaran berdiferensiasi itu yang sudah Bapak terapkan itu berhasil dilakukan atau menghasilkan gimana hasilnya bagaimana? Nah justru itu Bu harapan saya kan awalnya dengan diferensiasi berdasarkan pemahaman kita waktu kita melakukan GP guru penggerak ini kan harapannya ideal gitu, bagus dari itu. Tapi ternyata setelah saya coba ternyata belum berdampak baik gitu. Apakah mungkin juga karena baru pertama saya melaksanakannya, mungkin juga itu berdampak tidak maksimal berjalan dengan baik, itu bisa jadi penyebab kenapa belum berjalan dengan baik. Jadi harapannya itu kan sesuai dengan pemahaman kita bahwa diferensiasi itu benar-benar berjalan baik, hasilnya baik, bahkan bisa membuat pembelajaran yang berpihak pada murid. Tapi ternyata setelah saya laksanakan, dicoba ternyata belum berdampak baik. Mungkin faktornya seperti tadi yang saya sampaikan. Ya, baik Pak. Nah, kira-kira selanjutnya, rencana apa nih yang akan Bapak lakukan supaya pembelajaran berdiferensiasi itu bisa berjalan dengan baik? Bagaimana langkah-langkahnya? Rencana Bapak itu bagaimana? Oke Bu, sebenarnya dari awal justru saya itu bingung bagaimana caranya. Tapi saat ini saya kepikiran bagaimana kalau seandainya saya itu mengajak rekan sejawat untuk menjadi observer. Jadi ketika saya melakukan pembelajaran berdiferensiasi, ada rekan sejawat yang mengobservasi pembelajaran saya. Kenapa? Supaya saya bisa mengetahui kelemahan saya itu sebenarnya di mana. Karena kan kalau tadi saya menilai secara pribadi merasa sudah berjalan dengan baik, barangkali kalau ada observer, dia itu bisa lebih teliti di mana poin-poin yang belum saya laksanakan dan alur pembelajaran berdiferensiasi tersebut. Yang kedua, mungkin juga saya harus melakukan pendekatan atau strategi pembelajaran yang lebih menyenangkan sehingga anak ketika proses pembelajaran itu antusias terhadap proses pembelajaran yang saya laksanakan. Seperti itu Bu rencana saya. Ya, jadi menurut Bapak ini dengan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi melalui adanya observer itu yang pertama, yang kedua dengan membuat strategi atau pembelajaran yang lebih menarik untuk siswa. Kira-kira itu kapan Bapak akan laksanakan? Kalau untuk melaksanakan rasanya saya akan segera laksanakan Bu dengan harapan mudah-mudahan rencana yang saya lakukan ini dapat benar-benar berdampak baik terhadap proses pembelajaran diferensiasi dan berdampak baik juga meningkat hasil dari proses pembelajaran yang anak terima.
seperti itu. Jadi akan segera lah kalau besok hari Senin saya ada jadwal, insya Allah besok juga akan segera saya lakukan. Ya, baik Pak. Kemudian kan komitmen Bapak supaya pembelajaran itu tetap berjalan dengan dengan lancar, dengan kontinu, supaya nanti bisa menghasilkan peserta didik di dalam materi itu bisa tercapai. Komitmennya bagaimana Pak? Tentunya Bu, saya akan berupaya yang pertama membuat perencanaan yang baik, kemudian poin-poin dari diferensiasi juga akan saya persiapkan dengan baik dan akan saya lakukan. Yang paling utama komitmen saya, karena mungkin diferensiasi ini baru bagi saya, tentunya saya harus melakukan secara kontinu atau berkelanjutan, dengan harapan jika saya sering melakukannya sehingga saya sudah memahami alurnya dengan baik, melaksanakan dengan baik, dengan harapan di akhir hasil pembelajaran anak juga bisa meningkat. Seperti itu. Ya, baik, luar biasa Pak. Adakah dukungan dari pihak lain yang Bapak butuhkan? Tentunya kalau dukungan saya sangat mengharapkan baik dari rekan sejawat, dari pimpinan dan juga tentunya dari siswa sendiri. Itu adalah dukungan yang sangat dibutuhkan demi berjalannya proses pembelajaran berdiferensiasi ini dengan baik. Seperti itu. Baiklah Pak, semoga rencana Bapak berjalan dengan lancar ya Pak ya. Nah, sekarang bagaimana mengenai perasaan Bapak sekarang? Kalau urusan perasaan Bu, alhamdulillah saat ini saya sedikit lega. Yang tadinya saya buntu Bu, saya merasa mumet bagaimana mencari solusi ini. Tapi setelah melakukan dialog dan diskusi dengan Ibu, alhamdulillah Bu, saya mendapatkan pencerahan bagaimana saya akhirnya bisa menemukan solusi untuk mengatasi permasalahan yang saya hadapi. Terima kasih. Syukurlah kalau begitu. Nah, saya senang bisa mendengarkan cerita Bapak. Semoga kita bisa saling berbagi lagi ya Pak Iya. di cerita-cerita yang lainnya mengenai pembelajaran ya Pak. Iya. Terima kasih, semangat Pak. Sama-sama, saya juga ucapkan terima kasih Ibu telah membantu saya untuk menemukan pemecahan permasalahan. Sekian Bu, terima kasih. Ya, sama-sama. Mudah-mudahan bisa bertemu lagi di lain waktu. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu, alhamdulillah proses coaching telah dilaksanakan. Ya, ya sudah. Untuk lebih merefleksikannya kembali, kita sama-sama mengkaji ulang proses coaching yang telah dilaksanakan ya Bu ya. Iya, iya. Nah, untuk pertanyaan pertama Bu, bagaimana Ibu menilai sendiri performa dalam pencapaian kompetensi tadi Bu? Ya, baik Bapak. Saya menilai performa yang telah saya lakukan atau yang saya kembangkan yaitu di poin memberikan pertanyaan yang berbobot. Saya rasa sudah dilakukan oleh saya dengan baik gitu ya Pak. Untuk poin pertanyaan yang berbobot. Iya. Kira-kira menurut Ibu apa yang membuat Ibu menilai demikian Bu? Nah, saya menilai kompetensi itu berhasil, memberikan pertanyaan berbobot itu berhasil dengan alasan saya bisa mengiringi coach saya dalam menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Jadi si coach bisa menemukan solusinya atas permasalahannya itu sendiri. Baik. Bu, bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Oh, tentu saja boleh Pak. Ya, Silakan. baik. Saya mengamati tadi pada saat pelaksanaan proses coaching, Ibu telah melakukannya dengan baik, dengan sangat baik, sesuai dengan tahapan-tahapan pada alur cerita ya Bu ya, Ya. serta memberikan pertanyaan yang berbobot. Itu sudah sesuai dengan standar yang kita rujuk. Nah, kira-kira bagaimana pendapat Ibu mendengar apa yang saya sampaikan ini Bu? Ya, alhamdulillah saya senang Pak mendengar apresiasi dari Bapak. Alhamdulillah saya senang. Ya, baik. Namun demikian ya Bu ya, saya juga melihat banyak hal atau ada beberapa hal yang perlu Ibu kembangkan. Ya. Misalnya tadi pada saat pelaksanaan proses coaching pada tahap identifikasi masalah, saya mengamati Ibu melakukan sedikit memberikan pertanyaan berbobot. Nah, yang sebetulnya kalau merujuk kepada standar, pada tahap tersebut perlu dilakukan secara optimal. Mengapa hal tersebut perlu dilakukan secara optimal? Karena agar permasalahan atau penyebab dari permasalahan pada coaching lebih tergali kembali ya Bu. Ya. Nanti kita bisa mencari solusi yang lebih luas dari berbagai persepsi. Bagaimana pendapat Ibu mengenai hal ini Bu? Ya,
alhamdulillah mungkin Pak ya, terima kasih atas masukannya. Mungkin saya akan melakukan perbaikan-perbaikan lagi di coaching-coaching yang akan datang ya Pak. Dari diskusi kita ini Bu, apa yang sudah Ibu bayangkan untuk meningkatkan lagi performa? Bisa dilanjutkan dengan kapan? Lalu di mana Ibu akan melaksanakan coaching lagi dan siapa yang kira-kira dapat membantu Ibu? Ya, nah sudah terbayang Pak. Insya Allah secepatnya saya akan meningkatkan performa di sekolah saya dengan rekan sejawat gitu Pak. Alhamdulillah. Apabila sudah terbayang, Ibu akan melaksanakannya kapan? Insya Allah secepatnya Pak. Iya. Mudah-mudahan Secepatnya saya berjalan akan- dengan baik ya Bu. Iya. Lalu kemudian hasil pengamatan saya mengenai proses coaching tersebut secara keseluruhan sudah baik ya Bu ya. Ya. Namun beberapa catatan ada yang perlu ditingkatkan kembali. Semoga catatan ini dapat menjadi acuan Ibu untuk memperbaiki dalam upaya peningkatan proses coaching nantinya ke depannya ya Bu ya. Iya. Ya, Saya Pak. ucapkan terima kasih Bu telah memberikan kesempatan bagi saya untuk melakukan observasi pada proses coaching Ibu. Lalu kemudian mudah-mudahan kita mendapat manfaat dari proses kegiatan kita kali ini ya Bu ya. Ya, iya, Baik terima itu kasih, manfaat dari persepsi coach, lalu kemudian manfaat juga bagi saya dalam melihat perkembangan atau performa dari sebuah proses coaching. Terima kasih Pak. Terima kasih Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.